Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok dengan nama kelompoknya. Yang pertama ada Muhammad Alfado, yang kedua Dika Pramudi Agustin, yang ketiga saya Ahmad Zulfikar. Di sini saya akan membahas tentang masker pintar, yaitu temanya merancang masker sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor wanita. Di sini di abstraknya yaitu kebutuhan terhadap alat transportasi yang besar di Indonesia menimbulkan permasalahan berkaitan dengan polusi udara. Oleh karena itu, alat pelindung diri dari polusi udara seperti masker umum digunakan oleh orang-orang yang rawan terpapar polusi, terutama pengendara sepeda motor. Meningkatnya pengguna sepeda motor wanita menjadi potensi untuk menggunakan desain masker yang mendukung penampilan pengguna saat mengendarai sepeda motor. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan literatur serta observasi dan wawancara terhadap pengendara sepeda motor wanita, serta kajian analisis terhadap masker yang baik untuk digunakan oleh pengendara sepeda motor. Desain masker dibuat dengan mengaplikasikan warna-warna seperti monokrom dan biru, dan motif polka dots dan strip sebagai pendukung gaya dari target perancangan. Hasil dari penelitian ini adalah prototipe desain masker sebagai alternatif dan referensi bagi pengguna masker memenuhi kebutuhan penampilan pengguna sepeda motor wanita. Baik di pendahuluannya, yaitu sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia menurut CIA World 4000 tahun 2016, kebutuhan akan alat transportasi di Indonesia menjadi hal utama bagi masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan naiknya jumlah kendaraan 11% per tahunnya, dan total jumlah kendaraan bermotor mencapai 124 juta hingga Juni 2016 menurut Kakor Lantas Polri. Namun, tingginya jumlah alat transportasi di Indonesia memiliki efek permasalahan yang buruk, yaitu pencemaran udara dari emisi buangnya. Oleh karena itu, perlindungan diri terhadap populasi udara menjadi fokus utama dalam kelangsungan kehidupan manusia, terutama oleh orang-orang yang melakukan kegiatan di luar ruangan dan bersentuhan langsung dengan polutan di udara akibat kendaraan bermotor. Alat pelindung diri ini yaitu adalah APD adalah salah satu upaya untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. APD terhadap tubuh dan udara yang berkontaminasi polutan. Salah satu upaya masker yang berfungsi untuk melindungi debu atau partikel yang masuk ke dalam pernapasan, dapat berupaya kain dengan ukuran pori-pori tertentu. Saat ini pengguna sepeda motor di kota besar di Indonesia tidak hanya didominasi oleh laki-laki saja, jumlah pengendara sepeda motor wanita juga mencapai 38%. Menurut Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, meningkat dari hanya 13% pada tahun 2000-an. Pada hakikatnya wanita cenderung selalu ingin tampil menarik dan modis. Hal ini dilihat dari banyaknya merek-merek kecantikan dan pelengkap penampilan yang dikhususkan untuk wanita. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk memenuhi kebutuhan pengguna sepeda motor terhadap masker yang dapat melindungi saat berkendara namun tetap mendukung penampilannya. Atas dasar potensi dari masalah tersebut, penulis merancang masker bagi pengguna sepeda motor wanita untuk mendukung penampilan dan keselamatan saat berkendara. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi alternatif dan referensi bagi pengguna masker yang memenuhi kebutuhan penampilan wanita saat mengendarai sepeda motor. Desainnya ini berasal dari bahasa Inggris atau disebut desain, yang berarti rancangan, rencana atau
reka rupa. Dari kata desain muncullah kata desain yang berarti mencipta, memikirkan atau merancang. Dilihat dari kata benda, desain dapat diartikan sebagai rancangan yang berupa susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan volume dari suatu benda yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip desain. Selanjutnya dilihat dari kata kerja, desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan supaya benda dirancang mempunyai fungsi atau berguna serta mempunyai nilai keindahan. Nah, di metode ini peneliti ini menggunakan metode peneliti kualitatif dengan melakukan studi literatur mengenai polusi udara dan kaitannya dalam penggunaan masker bagi pengguna sepeda motor wanita, observasi terhadap pengguna sepeda motor di jalan raya, wawancara terhadap pengendara sepeda motor wanita, dan kajian analisis karakteristik jenis-jenis masker yang beredar di pasaran. Observasi ini terhadap pengguna sepeda motor dilakukan di Jalan 2 Batu di Kota Bandung selama 1 jam pada perkiraan jam efektif pulang kerja yaitu jam 4 hingga 5 sore, dan Jalan Merdeka di Kota Bandung selama 1 jam pada perkiraan jam efektif pulang kerja yaitu jam 5 hingga 6 sore saja. Untuk melihat kecenderungan dan perilaku pengguna masker oleh pengguna sepeda motor, wawancara terhadap pengguna sepeda motor wanita dilakukan untuk mengetahui kecenderungan dalam pengguna masker dan gaya berpakaian saat mengendarai sepeda motor dengan klasifikasi narasumber pengguna sepeda motor metik antara 19 sampai 25 tahun saja dan melakukan banyak aktivitas menggunakan sepeda motor di Kota Bandung. Baik, itu saja, nanti dilanjutkan oleh Saudara Alfadun. Terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Zulfikar, saya di sini untuk menyampaikan penggunaan masker motor pada wanita. Bisa disimpulkan untuk pertama yaitu kurang lebih penggunaan masker ada 5-7 orang dari 10 untuk penggunaan masker berbagai di jalan. Nah, yang ketiga ini kurang lebih dia memang sengaja untuk tidak memakai masker atau mungkin lupa, ya tidak tahu. Tapi memang kadang ada yang sengaja karena merasa tidak nyaman atau dan sebagainya. Padahal seperti kita tahu saat ini lagi marak-maraknya terutama virus COVID-19. Untuk kedua yaitu perbedaan penggunaan masker terletak pada pria dan wanita untuk pengendara motor ya. Pria sangat cenderung memakai masker yang untuk masker untuk berkendara seperti buff, slayer, kemudian masker kain dan sebagainya. Beda hal lain dengan wanita. Wanita cenderung lebih menggunakan masker sekali pakai seperti disposable mask dan lain-lain. Nah, masker ini juga berbagai macam atau berbagai variasi ya. Contoh-contoh untuk variasi masker ada bermacam-macam. Misalnya yang pertama ada masker sekali pakai atau disposable mask. Masker ini memang dirancang khusus untuk penggunaan baik pria dan wanita hanya untuk sekali pakai. Apabila sudah waktunya memang harus dibuang atau sebagainya. Kemudian yang kedua ada buff. Buff ini dibuat sebenarnya untuk penggunaan menutupi leher, namun pada pria zaman sekarang lebih digunakan untuk menutupi mulut dan hidung atau digunakan sebagai masker. Ada lagi namanya slayer. Slayer ini adalah biasa kita sebut sapu tangan, tapi banyak yang sekarang menggunakannya sebagai masker. Ada lagi N95, kemudian ada lagi masker motor, kemudian ada lagi dan sebagainya. Jadi ide masker pintar ini sebenarnya bukan terletak pada macam-macam variasi masker atau ya variasi masker itu sendiri, tapi masker pintar ini menurut saya terletak pada kegunaannya atau manfaatnya.
Terlebih lagi sekarang sedang marak-maraknya virus COVID-19 ya. Untuk penggunaan masker seharusnya untuk lebih mencegah ide masker pintar sendiri. Tapi tidak hanya untuk virus COVID-19, tapi untuk berbagai menghindari virus lainnya seperti yang sering terjadi ya, hidung gatal apabila kita tidak memakai masker, dan juga bisa terkena batuk-batuk. Dan normalnya adalah terhindar dari debu, kurang lebih seperti itu. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh saudara Alvado. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan perancangan. Perancangan dibuat dengan memacu pada 3 aspek. Yang pertama itu bahan, yang kedua itu tampilan, dan yang ketiga itu fungsi. Perancangan dibuat menggunakan bahan yang paling nyaman dengan rongga yang cukup untuk memudahkan penggunanya bernafas, namun dapat melindungi seluruh bagian pernafasan dari masuknya polusi udara secara berlebihan. Sementara untuk aspek penampilan dilihat dari pekerjaan target perancangan, yaitu mahasiswa dan freelance untuk membuka bisnis di bidang food dan fashion. Rancangan masker juga dibuat dengan memperhatikan aspek fungsi berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dari pengguna masker untuk pengendara sepeda motor dalam menentukan bentuk masker yang memenuhi kebutuhan target perancangan. Bahan yang paling nyaman untuk digunakan sebagai masker adalah bahan yang memiliki pori-pori yang cukup besar untuk memudahkan penggunanya bernafas dan tidak terlalu tebal dan kaku, sehingga tidak menyulitkan penggunanya dalam bergerak. Dalam aspek tampilan, perancangan ini mengadaptasi gaya dari target perancangan yang memiliki kesan casual dan urban. Dilihat dengan kehidupan perkotaan dan penggunaan atribut atau pakaian dengan potongan sederhana dan sesuai, namun mencerminkan kesan dinamis dan modern. Sedangkan dari aspek fungsi, perancangan dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dari penggunaan masker untuk pengendara sepeda motor berdasarkan hasil wawancara terhadap pengguna sepeda motor. Masker yang nyaman bagi pengguna motor adalah masker yang berbahan nyaman dan ringan untuk memberi kesan keleluasan dalam bernafas saat menggunakannya, sehingga perancangan mengambil acuan dari bentuk-bentuk masker motor yang disesuaikan dengan wajah. Dengan membentuk wajah yang juga dapat dipakai dengan nyaman meskipun digunakan bersamaan dengan penggunaan helm. Dalam konsep perancangan ini terdapat 2 karakteristik kecenderungan gaya berpakaian dalam beraktivitas bekerja dan santai. Karakteristik gaya aktivitas bekerja digambarkan dengan kehidupan perkotaan yang menjadi tempatnya bekerja, yang divisualkan dengan penggunaan warna-warna monokrom yang lebih kaku untuk menggambarkan kemandirian wanita saat mengendarai sepeda motor untuk aktivitas bekerja. Sedangkan gaya yang lebih casual untuk menampilkan gaya keseluruhannya yang lebih casual dan dinamis dalam melakukan aktivitas santai. Karakteristik yang lebih santai ini digambarkan dengan visualis penggunaan atasan t-shirt bermotif, menggunakan bahan jeans berwarna biru, dan menggunakan slayer bermotif, serta tampilan garis-garis tegas yang terkesan aktif untuk tetap menampilkan kesan mandiri dan modern. Tapi di sisi lain, sedangkan gaya yang lebih casual untuk menampilkan gaya keseharian yang lebih casual dan dinamis dalam melakukan aktivitas santai. Karakteristik yang lebih santai ini digambarkan dengan visualis penggunaan atasan t-shirt, penggunaan bahan jeans berwarna biru, dan penggunaan slayer bermotif serta tampilan garis-garis yang tegas yang memiliki kesan modern, tapi di sisi lain terlihat lebih santai, sehingga terlihat bahwa pada desain yang dibuat dalam rancangan pada penelitian ini memiliki 2 kecenderungan karakteristik yang berbeda
sesuai dengan jenis aktivitas yang dilakukannya, namun tetap merefleksikan wanita muda urban perkotaan yang bergaya casual, modern, dan mandiri. Nah, hasil akhir masker adalah prototipe masker dengan gaya yang sesuai dengan target perancangan penggunaan sepeda motor wanita. Masker berbentuk sama seperti masker yang dipilih menjadi acuan rancangan, namun dengan bahan yang berbeda dan tampilan yang disesuaikan gaya target perancangannya. Nah, berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, penelitian mengambil latar belakang mengenai penggunaan masker untuk melindungi diri dari polusi udara oleh penggunaan motor wanita. Meningkatnya jumlah penggunaan motor wanita menyebabkan perlunya produk masker sebagai alat pelindung diri dari polusi udara yang nyaman dan melihat tampilan yang menarik sebagai pendukung diri tampilan gaya pengguna sepeda motor wanita. Yang kedua ini, penelitian ini mengambil gaya dari pengendara motor wanita muda di kota-kota besar sebagai acuan dari perancangan desain masker yang dibuat. Gaya dari target perancangan yang diambil memiliki karakteristik yang cenderung casual, modern, urban, dan mandiri. Warna-warna yang diaplikasikan dari penggayaan ini adalah warna monokrom, biru sebagai penggambaran karakteristik wanita muda urban, sedangkan motif yang diaplikasikan adalah polka dot dan strip. Nah, yang ketiga ini, hasil akhir dari penelitian ini adalah prototipe masker dengan tampilan yang disesuaikan dengan target perancangan, yaitu pengguna motor wanita. Prototipe masker dibuat dengan menggunakan bentuk dasar yang sama dan juga menggunakan bahan yang paling mendekati dengan jenis dan fungsi bahan dari masker motor yang ada, dengan memodifikasi pada bagian tampilan luar sebagai pendukung tampilan penggunaan sepeda motor wanita. Nah, yang keempat adalah dalam mengumpulkan informasi dan melakukan studi literatur mengenai penggunaan masker sebagai alat pelindung diri, penulis menemukan bahan tambahan dalam mengumpulkan informasi mengenai masker dikarenakan pembahasan mengenai masker yang masih sangat sedikit dan sulit mendapatkan informasinya yang tepat mengenai fungsi dan manfaat dari semua jenis-jenis masker yang ditemui selama observasi, dikarenakan jenis-jenis yang berbeda di masyarakat yang sudah sangat bervariasi, namun tidak mendukung oleh pemasaran informasi mendukung mengenai fungsi secara teknik dari masker-masker tersebut. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.